masih bersama saya, Om Kun. Gimana kabarnya? Jangan terlalu sering keluar rumah ya, Sambaters. Covid lagi ganas. Mendingan nongkrong di rumah sambil nonton channel Om Sambat. Dijamin sehat selalu dan jauh dari corona. Kali ini Om Kun akan membahas alur cerita Sister Underworld. Film ini bergenre action tahun 2016. Tanpa banyak spoiler di awal, siapkan handsfree, kopi, rokok, sate, lontong, saus, tomat, terasi, kerupuk, es teh, campur, cincau, dan without ngenteni long again, langsung saja. Cerita diawali sebuah flashback di masa lalu. Terlihat sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari kedua orang tua dan kedua anak, yaitu putra dan putrinya. Mereka sedang merayakan pesta ulang tahun. Saat hendak mengucapkan selamat, tiba-tiba muncul sosok misterius di belakang kedua orang tua mereka. Melihat hal tersebut, mereka pun disuruh kabur oleh kedua orang tua mereka. Kakak dan adik itu akhirnya lari. Dan di saat bersamaan, sosok misterius itu membunuh kedua orang tua mereka di depan anaknya. Setelah berhasil membunuh kedua orang tua mereka, sosok misterius itu bergegas mencari kedua bersaudara itu. Mereka bersembunyi di kamar mereka. Sang kakak bersembunyi di belakang lemari dan sang adik bersembunyi di tempat tidur. Pembunuh itu mengetahui di mana mereka bersembunyi, namun ternyata si adik pun langsung keluar dengan tujuan supaya kakaknya selamat. Namun sang pembunuh ternyata tidak berniat untuk membunuh mereka berdua. Sang adik pun akhirnya dibawa oleh sosok misterius itu. Skin berpindah 20 tahun kemudian. Di masa sekarang, polisi sedang mengevaluasi kasus pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang kemungkinan didalangi oleh pembunuh internasional yang disebut Dark Person. Pertemuan polisi ini dipimpin oleh Jun, ini dia orangnya. Jun dan kawan-kawan menemukan sedikit informasi mengenai organisasi Dark Person yang dipimpin oleh Marshall. Kelompok tersebut akan mengadakan sebuah pertemuan dan akan menargetkan kelompok pedagang di sana. Skin berpindah di suatu klub. Terlihat bos mafia yang bernama Zhu, ini dia orangnya, sedang melakukan pesta. Zhu sedang melakukan pesta dengan beberapa gadis yang ada di sana. Singkat cerita, Marshall berencana untuk membunuh Zhu. Pembunuh bayaran Marshall pun datang ke klub ini dia orangnya. Sebut saja Siti. Siti sedang menyamar sebagai wanita penghibur yang dipesan oleh Zhu. Dan saat Zhu hendak melakukan adegan pengencrotan, tiba-tiba dia dibunuh oleh Siti dengan menggunakan kedua kakinya alias selangkangannya. Lanjut, ternyata Siti ini memang pembunuh profesional. Dia benar-benar terlatih dan bukan pembunuh kaleng-kaleng. Terlihat Siti dapat melumpuhkan kedua pengawal Zhu dengan mudah. Setelah itu, Siti dengan tenang melarikan diri, dan saat di depan pintu keluar, ternyata Siti dihadang oleh salah satu polisi. Di sana, Siti pun dapat melumpuhkan polisi tersebut. Namun, Siti tidak mau membunuh polisi itu. Akhirnya Siti pun kabur dan dikejar oleh beberapa polisi. Singkat cerita, dia dibantu oleh seorang sniper yang ada di sana. Ternyata sniper ini punya hubungan khusus dengan Siti. Ini dia orangnya, sebut saja Alex. Alex membantu Siti tanpa direncanakan, guys. Dia hanya sukarela membantu Siti. Artinya kedatangan Alex ini tidak direncanakan. Sepertinya Alex memiliki hubungan yang khusus dengan Siti. Lebih ke arah hubungan asmara gitu ya, Sambaters. Jadi Alex memiliki rasa ketertarikan dengan lawan jenisnya. Lanjut, Skin berpindah di kantor polisi. Ditemukan ternyata
ada sebagian dana dari dark person yang dikirimkan ke sebuah panti asuhan. Singkat cerita, Jun pun bergegas menuju ke panti asuhan itu untuk mengeceknya. Namun ternyata di sana Jun tidak menemukan apapun. Di sana Jun hanya melihat sekumpulan anak kecil yang sedang bermain. Saat hendak pergi, Jun pun hendak pergi dengan tangan kosong. Namun sesaat sebelum Jun pergi, dia mendapatkan kiriman foto anggota dark person. Ternyata salah satu orang yang berada di foto tersebut pernah Jun lihat di panti asuhan itu. Dia akhirnya kembali menuju panti asuhan dan bertanya kepada anak ini yang bernama Duo. Ternyata Siti memiliki hubungan dengan Duo. Setelah Jun memberikan beberapa pertanyaan kepada Duo, Jun memiliki firasat bahwa suatu saat Siti akan datang mengunjungi Duo lagi. Dia pun memerintahkan beberapa timnya atau anggotanya untuk mengawasi panti asuhan tersebut. Sesaat Jun hendak pergi, ternyata Alex selalu mengawasi Siti. Di sini Alex melihat bahwa Jun hendak menyiapkan perangkap untuk menangkap Siti. Alex tahu bahwa polisi telah menjaga panti asuhan tersebut. Alex pun mengingatkan kepada Siti untuk tidak pergi ke panti asuhan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Siti tetap datang ke panti asuhan tersebut dengan mengendap-endap. Dia menemui Duo yang sedang tidur. Dia membangunkan Duo dan hendak membawa Duo ke suatu tempat. Mereka pun membuat janji kalau mereka akan bertemu kembali keesokan harinya di suatu tempat. Keesokan harinya, Duo sedang berada di tempat yang sudah disepakati. Namun ternyata di sana Alex sudah siap dengan snipernya. Dari sini awalnya Om Kun mengira kalau Alex hendak membunuh si Duo karena Siti tidak mendengarkan perkataan Alex. Namun ternyata di sini Alex hanya memata-matai alias melihat perkembangannya saja. Setelah Siti menemui Duo, ternyata di sana Siti sudah dikepung oleh Jun dan kawan-kawan. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan, Siti pun tidak melakukan perlawanan. Begitu juga dengan Alex. Karena Siti tidak menunjukkan perlawanan, Alex pun hanya memantau keadaan. Lanjut, singkat cerita, Siti yang sudah tertangkap dibawa dan diinterogasi oleh Jun dan kawan-kawan di markas polisi. Ketika Siti diberikan pertanyaan, Siti tidak menjawab pertanyaan satupun. 到目前为止，我们掌握的几十起案件，作为黑暗者组织的主角，